Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta Dan sertamu juga. Saudara terkasih, pada malam suci ini Tuhan Yesus Kristus beralih dari kematian memasuki kehidupan. Gereja mengundang putra dan putrinya untuk berkumpul mengadakan kirakatan. Kita ikut kirakatan ini untuk mengungkapkan iman kita akan Kristus yang bangkit dengan mulia. Dialah cahaya yang menghidupkan harapan serta memberikan kegembiraan karena telah jaya atas maut. Malam ini kita akan memperbarui janji baptis, memperbarui iman kita akan Tuhan. Hidupnya membuka harapan baru. Hidupnya bersatu dengan Tuhan. Tetapi warta Paskah ini mengandung pula tugas baru bagi kita dan akan dimahkotai dengan perayaan Ekaristi. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau telah menganugerahi kami cahaya kemuliaan-Mu dengan perantaraan Kristus. Kami mohon berkatilah api baru ini. Semoga perayaan Paskah ini menyalakan kerinduan kami akan kehidupan surgawi, sehingga kelak kami dapat merayakan Paskah dengan hati murni dalam cahaya-Mu yang kekal, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kristus adalah dahulu dan sekarang, awal dan akhir. Miliknya lah Alfa dan Omega. Miliknya lah segala masa dan segala abad. Kepadanya lah kemuliaan dan kekuasaan sepanjang segala masa. Demi luka-lukanya yang kudus dan mulia, semoga kita dilindungi dan dipelihara oleh Kristus Tuhan. Amin. Semoga cahaya Kristus yang bangkit mulia menghalau kegelapan dari hati dan budi kita.
Kristus cahaya dunia. Syukur kepada Allah. Kristus cahaya dunia. Syukur kepada Allah. Kristus cahaya dunia. Syukur kepada Allah. Bersoraklah para malaikat di surga, elukanlah Kristus Raja di raja, pujilah kemenangan jaya, gemakanlah bunyi nabi. Bersoraklah, nyanyikan lagu gembira bagi Kristus yang menebus kita. Bersyukurlah kepada Allah. Kita bangkit bersama Kristus. Berdirilah umat seluruh dunia, terhalaukan kegelapan dosa, bersinar cahaya ilahi. Yesus Kristus junjungan kita. Bersoraklah, nyanyikan lagu gembira bagi Kristus yang menebus kita. Bersyukurlah kepada Allah. Kita bangkit bersama Kristus. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya kami lakukan dengan bulat hati. Mada pujian bagi Bapa, Allah yang Maha Kuasa,
dan bagi putranya Yesus Kristus, Tuhan dan sembahan kami, yang sebagai pengganti kami telah melunasi utang Adam kepada Bapa, dan dengan darah hatinya menghapus surat utang dosa kami. Inilah pesta Paskah, ini malaikat maut sungguh lewat, sebab anak domba sejati dikurbankan, dan pintu rumah umatnya sudah ditandai dengan darahnya. Pada malam ini Bapa telah mengantar Bani Israel dari Mesir melalui dasar Laut Merah yang sudah dikeringkan. Pada malam ini Yesus Kristus mengalahkan kuasa maut dan bangkit sebagai pemenang yang unggul kuburnya. Pada malam ini semua orang yang percaya kepada Kristus dilepaskan dari kedurhakaan dan dosa, dipulihkan kepada rahmat Allah, dan diterima ke dalam gereja yang kudus. Bersoraklah, nyanyikan lagu gembira bagi Kristus yang menebus kita. Bersyukurlah kepada Allah, kita bangkit bersama Kristus. Betapa ajaib kerahiman Bapa bagi kami, tak ternilai cinta kasih-Nya untuk menebus para hamba. Bapa serahkan putranya sendiri, bahwasanya perlu dosa Adam untuk memperoleh Kristus yang dengan wafatnya meniadakan dosa hidup. Sungguh mujur kesalahan itu, sebab memberi kita penebus yang demikian ini. Sungguh berbahagia malam ini yang menjarai tentara Mesir dan memperkaya orang Ibrani. Sungguh berbahagia malam ini yang menghubungkan kembali surga dengan dunia, Allah dengan umat manusia. Bersoraklah, nyanyikan lagu gembira bagi Kristus yang menebus kita. Bersyukurlah kepada Allah, kita bangkit bersama Kristus.
mengusir kedurhakaan, membersihkan orang yang berdosa, mengembalikan kesucian kepada yang jatuh, menghibur yang berduka cita. Semoga lilin ini yang diberkati demi penghormatan Bapa pada malam ini bernyala terus untuk merantau kegelapan. Semoga nyalanya digabungkan dengan sinar bintang kejora, dengan kejora sejati itu yang tak kunjung terbenam, yang telah terbit dari alam maut dan menyinari umat manusia dengan seri cahayanya. Dialah Yesus Kristus Putra Bapa, yang bersama dengan Bapa dan Roh hidup dan berdaulat, kini dan sepanjang masa. Amin. 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 Saudara-saudara terkasih, setelah membuka upacara malam ini, mari kita mendengarkan sabda Allah dengan penuh perhatian. Hendaklah kita renungkan bagaimana Allah menyelamatkan umatnya di masa lampau, dan bagaimana ia mengutus putranya menjadi penebus kita. Maka kita berdoa bagi Allah yang menyelesaikan karya penyelamatan Paskah ini. Bacaan dari kitab Kejadian. Pada awal mula, Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi itu kelam, kabut, dan masih kosong. Kegelapan meliputi samudera, dan daya hidup ilahi melayang-layang di atas permukaan air. Lalu Allah berfirman, "Hendaklah terjadi terang." Dan Allah melihat bahwa terang itu baik adanya. Lalu Allah memisahkan yang terang dari yang gelap. Yang terang itu dinamainya siang, dan yang gelap dinamainya malam. Maka jadilah petang dan pagi, hari pertama. Lalu Allah berfirman, "Hendaklah ada cakrawala di tengah-tengah sekalian air, untuk memisahkan air dari air." Dan Allah menamai cakrawala itu langit. Maka jadilah petang dan pagi, hari kedua. Lalu Allah berfirman, "Hendaklah sekalian air di bawah langit berkumpul pada satu tempat, dan yang kering tampaklah hendaknya." Allah menamai yang kering itu daratan, dan kumpulan air itu laut. Dan Allah berfirman, "Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan berbiji, dan segala pohon yang menghasilkan buah.
Maka jadilah petang dan pagi, hari ketiga. Kemudian Allah menjadikan dua sumber cahaya, yang besar untuk menguasai siang, dan yang kecil untuk menguasai malam. Allah mengadakan juga bintang-bintang. Maka jadilah petang dan pagi, hari keempat. Kemudian Allah menjadikan semua binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan di dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Lalu Allah memberkati semuanya itu dan berfirman, "Berkembang biaklah serta penuhilah air dan laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak." Maka jadilah petang dan pagi, hari kelima. Kemudian Allah menciptakan manusia sesuai dengan citranya. Ia menciptakan manusia pria dan wanita. Lalu ia memberkati kedua-duanya dan berfirman, "Beranak cucu dan berkembang biaklah, penuhilah muka bumi dan taklukkanlah. Kuasailah ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan segala binatang yang merayap di bumi. Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan berbiji untuk menjadi makanan, dan kepada segala binatang di bumi, serta burung di udara, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan yang hijau menjadi makanan." Maka jadilah petang dan pagi, hari ke-6. Allah melihat semuanya itu amat baik adanya. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi, serta segala isinya. Maka Allah beristirahat sesudah seluruh karyanya paripurna. Maka jadilah petang dan pagi, hari ke-7. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku wartakan karya Agung-Mu Tuhan, karya Agung-Mu, karya keselamatan. Aku wartakan karya Agung-Mu Tuhan, karya Agung-Mu, karya keselamatan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar. Engkau berpakaian keagungan dan semaran, berselimutkan terang di hadapan-Mu. Aku wartakan karya Agung-Mu Tuhan, karya Agung-Mu, karya keselamatan. Di lembah-lembah Engkau membuarkan matahari, yang mengalir di antara gunung-gunung. Burung-burung di udara bersarang di dekat, bersiul-siul dari antara dedaunan. Aku wartakan karya Agung-Mu Tuhan, karya Agung-Mu, karya keselamatan. Betapa banyak karya-Mu ya Tuhan, semuanya Kau buat dengan kebijaksanaan.
bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku katakan karya agung-Mu Tuhan, karya agung-Mu, karya keselamatan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, penciptaan dunia sungguh mengagumkan. Semoga umat yang telah Kau tebus yakin bahwa lebih agung lagi karya penebusan oleh domba Paskah, yaitu Kristus yang hidup dan bertata sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Keluaran. Pada waktu itu Tuhan bersabda kepada Musa, "Katakanlah kepada orang-orang Israel supaya mereka berangkat. Engkau sendiri harus mengangkat tongkatmu, mengulurkan tanganmu di atas laut dan membelahnya. Dengan demikian, orang-orang Israel dapat masuk ke tengah-tengah laut dan berjalan di tanah kering. Sementara itu, akan kutegarkan hati orang-orang Mesir, sehingga mereka akan masuk ke laut, menyusul umat Israel. Lalu akan tampaklah kemuliaanku kepada Firaun, serta seluruh bala tentaranya. Dan orang-orang Mesir akan insaf bahwa aku ini Tuhan." Kemudian malaikat Allah yang hingga saat itu berjalan di depan pasukan Israel berpindah tempat dan berjalan di belakang mereka. Juga tubuh awan meninggalkan tempatnya di muka dan berpindah ke belakang mereka. Di antara perkemahan Mesir dan perkemahan Israel. Lalu Musa mengulurkan tangannya di atas laut, dan Tuhan menyurutkan air laut dengan angin timur yang kencang sepanjang malam, serta mengeringkan laut itu. Maka air laut terbelah dan umat Israel masuk ke tengah laut yang kering. Sementara air merupakan dinding di kiri kanan mereka. Tetapi orang-orang Mesir mengejar mereka. Semua kereta Firaun dan pasukannya mengikuti orang Israel yang masuk ke tengah-tengah laut itu. Pada waktu jaga pagi, Tuhan memandang pasukan Mesir dari dalam nyala api serta tubuh awan dan mengacau balaukan pasukan Mesir. Maka orang Mesir berteriak, "Mari kita lari, kita tinggalkan orang-orang Israel, sebab Tuhan berperang melawan kita untuk mereka." Lalu Tuhan bersabda kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu di atas laut, supaya air berbalik menumpah dan mengubur orang Mesir, kereta-kereta serta pasukan berkudanya." Musa mengulurkan tangannya di atas laut, maka menjelang pagi hari, laut mengalir kembali ke tempat semula. Orang-orang Mesir lari menghadapi air itu, dan Tuhan melontarkan mereka ke tengah-tengah laut. Ketika mengalir kembali, air mengenangi semua kereta pasukan berkuda Firaun yang mengejar umat Israel ke dalam laut melalui tanah kering. Demikianlah Tuhan menyelamatkan Israel dari cengkraman orang Mesir pada hari itu. Setelah bangsa Israel menyaksikan karya dahsyat yang telah dilaksanakan Tuhan terhadap orang-orang Mesir, seluruh bangsa merasa takut akan Tuhan, serta percaya akan Dia serta akan Musa, hamba-Nya.
Lalu Musa dan orang-orang Israel menyanyikan nada itu untuk Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan, pada Allah segala dewata, pada Tuhan segala penguasa. Kekal kasih Allah. Penerang yang besar dibuatnya, surya yang menguasai siang, bulan bintang cahaya malam. Karena kekal kasih Allah, Dia yang membelah Laut Merah, yang menyeberangkan umat Israel dan menumpas Firaun dan laskarnya. Karena kekal kasih Allah, Diberikannya tanah mereka kepada Israel hambanya. Kemalangan kita diindahkannya. Karena kekal kasih Allah, bersyukurlah kepada Tuhan, pembebas kita dari penindas, dan segala makhluk diberinya makan. karena kekal kasih Allah. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami, bersama karya-Mu yang mengagumkan, ini masih terus berlangsung. Dahulu Engkau membebaskan satu bangsa yang tertindas dengan kekuasaan tangan-Mu. Tetapi kini Engkau menyelamatkan segala bangsa dengan air pembaptisan. Jadikanlah semua orang, anak-anak Abraham, semartabat dengan umat Israel, dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari kitab Nubuat Yehezkiel. Sabda Tuhan ini disampaikan kepadaku, Yehezkiel. Anak manusia, bangsa Israel telah mendiami tanah airnya, tetapi menajiskannya dengan tingkah laku buruk serta perbuatannya yang jahat. Maka aku murka kepada mereka karena darah yang mereka tumpahkan dan karena berhala mereka menajiskan negeri ini. Aku telah mencerai-beraikan mereka di antara bangsa-bangsa, dan mereka berserakan di semua negeri. Kuadili mereka sekedar tingkah laku dan perbuatannya. Setibanya di antara bangsa-bangsa lain, mereka mencemarkan namaku yang kudus. Sebab tentang mereka dikatakan, mereka itu umat Tuhan, namun mereka keluar dari negerinya. Tetapi aku menaruh belas kasih demi namaku yang kudus, yang telah dicemarkan di hadapan sekalian bangsa, tempat mereka bermukim. Maka itu katakanlah kepada kaum Israel, demikianlah sabda Tuhan Allah. Bukan karena kamu aku bertindak, hai Israel, tetapi aku bertindak demi namaku sendiri yang kudus, yang kamu cemarkan. Meskipun namaku sudah kamu cemarkan di antara semua bangsa, namun akan kutunjukkan dengan nyata-nyata bahwa namaku yang agung itu kudus adanya. Maka semua bangsa akan tahu bahwa akulah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan, yaitu apabila menjadi nyata bahwa aku kudus, karena aku menyelamatkan kamu di depan mata mereka. Sebab aku menghimpun kamu dari antara semua bangsa dan menghantar kamu kembali ke tanah air. Dan aku memerciki kamu dengan air suci. Maka sucilah kamu dari segala kenajisan, dan kamu akan kuberi hati yang baru, dan semangat baru kutempatkan dalam batinmu. Dan kamu akan kuberi hati yang lembut, dan aku akan membuat kamu berlaku menurut ketetapanku. Hukumku akan kamu tepati dan kamu laksanakan.
kamu akan mendiami negeri yang telah kuanugerahkan kepada leluhurmu, dan kamu menjadi umatku, dan aku menjadi Allahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jiwaku haus padamu Tuhan, ingin melihat wajah Allah. Jiwaku haus padamu Tuhan, ingin melihat wajah Allah. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah tiba saatnya aku boleh datang melihat Allah. Jiwaku haus padamu Tuhan, ingin melihat wajah Allah. Ku tergenang ketika berjalan maju di tengah kepadatan manusia, melangkah menuju karena Allah, di tengah sorak-sorai nyanyian syukur. Jiwaku haus padamu Tuhan, ingin melihat wajah Allah. Suruhlah terangkan kesetiaanmu, supaya menuntun langkahku dan membawaku ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Jiwaku haus padamu Tuhan, ingin melihat wajah Allah. Maka aku dapat pergi ke Bespahala, menghadap Allah sukacitaku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi. Ya Allah, sumber kegembiraanku. Jiwaku haus padamu Tuhan, ingin melihat wajah Allah. Marilah berdoa. Allah Bapa kekuatan abadi dan cahaya kekal, pandanglah dengan kasih sayang gerejamu, tanda keselamatan para bangsa. Teruskanlah karya penyelamatan umat manusia sesuai rencanamu sejak awal mula. Semoga setiap orang menyaksikan bagaimana Engkau menegakkan yang rebah, memperbaharui yang usang, dan memulihkan semesta alam dalam Kristus, pangkal dan puncak seluruh ciptaan. Dialah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Mari kita muliakan Allah. Kemuliaan kepada Kemuliaan kepada Allah di surga dan
menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang memulia Engkau menyemarakan malam suci ini dengan kebangkitan mulia Kristus Putramu. Pelihara dalam gerejamu semangat putra dan putrimu yang telah Kuanugerahkan kepada kami, serta baharuilah kami lahir batin agar dapat mengabdi Engkau dengan hati yang murni dan tulus ikhlas. Dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Roma. Saudara-saudara tentu masih ingat bahwa kita semua yang telah dibaptis untuk bersatu dengan Kristus Yesus dalam upacara itu sudah turut mati bersama dengan Dia. Kita mati dan dikuburkan bersama Kristus dalam pembaptisan itu, supaya kita pun hidup dalam keadaan baru seperti Kristus yang dihidupkan kembali oleh kemegahan Bapa. Kalau kita bergabung dengan Kristus dan turut mati bersama Dia, maka kita akan bergabung dengan Dia pula dalam kebangkitan. Kita mengetahui bahwa pribadi kita yang lama mati disalib bersama Kristus, supaya hilang lenyaplah kuasa dosa atas kita, dan kita tidak menjadi budak dosa lagi. Memang seorang yang mati tak mungkin kena dosa lagi. Jadi, jika kita sudah mati bersama Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga bersama dengan Dia. Sebab kita tahu bahwa kita akan hidup juga bersama dengan Dia. Sebab kita tahu bahwa Kristus yang bangkit dari alam maut takkan wafat lagi. Maut tidak menguasainya lagi. Sebab kematian yang dialaminya merupakan kematian tetap terhadap dosa. Kehidupannya ialah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu menganggap dirimu mati terhadap dosa, tetapi hidup untuk Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah.
menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyisingnya fajar, hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke kubur Yesus. Yang menggulingkan batu penutup kubur itu, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Para penjaga kubur itu gentar, ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia dibaringkan. Segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka pun segera pergi dari kubur itu, diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup kami.
Saudara-saudara terkasih, hari ini kita merayakan Sabtu Suci, Vigili Paskah. Kita diundang untuk bersama-sama masuk dalam keheningan karena Juru Selamat kita wafat. Dia beristirahat di dalam makam pada saat Jumat Agung, dan sampai malam ini Yesus dimakamkan. Dan kita tahu banyak hati yang dipenuhi dengan kesedihan dan kebingungan yang tak terkendali. Apakah Yesus benar-benar pergi? Apakah semua harapan mereka hancur? Pikiran-pikiran keputusasaan ini dan banyak lainnya memenuhi pikiran dan hati banyak orang yang mengasihi dan mengikuti Yesus. Pada hari ini juga kita sadari bahwa Yesus sedang berbicara, sedang menyapa para murid. Memang Yesus turun ke dunia orang mati, kepada jiwa-jiwa suci yang telah pergi ke hadapannya, dan membawa kepada mereka yang telah meninggal, yaitu karunia keselamatannya. Dia membawa karunia rahmat dan penebusannya kepada Musa, kepada Abraham, para nabi, dan juga banyak lainnya. Ini adalah hari yang penuh sukacita bagi orang-orang yang meninggal. Jadi, kalau Yesus wafat, artinya Yesus menjumpai dan hadir bersama dengan orang-orang yang meninggal. Jadi dia tidak hanya hidup di antara orang yang hidup, tapi kematian Yesus adalah cara Tuhan untuk ada dan bersama dengan orang-orang yang meninggal. Dan itulah kegembiraan bagi orang-orang yang sudah dipanggil. Memang ada sukacita bagi mereka, tapi ada juga kesedihan dan kebingungan yang besar bagi mereka yang menyaksikan Mesias mati di kayu salib. Maka mari kita renungkan pengalaman yang bertolak belakang ini. Di satu sisi ada banyak jiwa-jiwa yang bersukacita karena Yesus ada bersama dengan orang yang meninggal. Tapi bagi orang-orang yang hidup pada saat itu adalah kesedihan karena Yesus menderita dan bahkan mati. Saudara-saudara terkasih, kita sadari bahwa di antara orang yang hidup atau di antara orang yang mati, Yesus sedang menyelesaikan tindakan penebusan, tindakan kasih yang besar yang pernah kita ketahui. Dan begitu banyak yang berada dalam kebingungan dan keputusasaan total. Dan ini menunjukkan bahwa cara Tuhan jauh di atas cara kita sendiri. Apa yang tampak sebagai kerugian besar sebenarnya berubah menjadi kemenangan yang paling mulia yang pernah. Jadi bagi para murid, bagi para orang yang harapan Yesus sebagai Raja, Yesus yang wafat, itu adalah kerugian besar. Hari ini kita diingatkan bahwa kerugian besar itu diubah menjadi kemenangan yang paling mulia. Begitu juga dengan hidup kita. Sabtu Suci harus menjadi pengingat bagi kita bahwa bahkan hal-hal yang tampaknya merupakan tragedi terburuk tidak selalu seperti yang terjadi. Kalau kita lebih dalam doa mau persembahkan tragedi hidup, percayalah pada pekan suci ini, itu tidak seburuk apa yang kita pikirkan, apa yang kita
rasakan, apa yang kita lihat. Allah Putra yaitu Yesus jelas melakukan hal yang besar ketika ia membaringkan dirinya di kuburan. Ini Yesus yang Bapa. Dia sedang menyelesaikan misi penebusannya. Dia mau mengubah hidup dan mencurahkan kasih karunia dan belas kasihan. Terutama kepada kita yang sering mati tadi, seperti penjaga kubur tadi. Pesan Sabtu Suci jelas. Itu adalah pesan harapan. Bukan harapan dalam arti duniawi, melainkan pesan dan dari harapan ilahi. Harapan dan kepercayaan pada rencana sempurna Tuhan. Berharap pada kenyataan bahwa Tuhan selalu memiliki tujuan yang lebih besar. Dan berharap pada kenyataan bahwa Allah menggunakan penderitaan. Dan dalam hal ini, kematian sebagai cara atau sarana keselamatan yang paling kuat. Maka habiskan waktu dalam kesenian hari ini, dalam Sabtu Suci ini, cobalah memasuki kenyataan Sabtu Suci. Biarlah harapan ini tumbuh dalam diri kita, dan kita tahu bahwa Paskah akan segera datang. Kita diawali tadi dengan upacara lilin yang menyala, upacara cahaya, dan cahaya tadi ya sebagai tanda-tanda harapan. Harapannya adalah seperti yang dikatakan Yesus tadi mau melakukan, punya tujuan yang selalu besar, melebihi apa yang kita lihat. Mari kita bersama-sama pada Sabtu Suci ini, mari kita persembahkan dalam keheningan, karena keheningan membawa kita untuk bisa mendengar kisah keselamatan dari tadi kita Kejadian sampai Injil, sampai diingatkan tentang oleh malaikat tentang Yesus yang sudah mati. Itu hanya bisa didengar dalam keheningan, bukan dengan keyakinan, bukan dengan pengalaman, tetapi di dalam kesunyian, membiarkan suara Tuhan kembali hadir bersama kita. Suara Tuhan yang baru, yang menyatu. Sapanya seperti dalam Injil, katakan jangan takut. Pergilah ke Galilea dan kau akan menemukan Yesus. Di hari ini kita diundang untuk selalu ada dalam keheningan untuk mendengarkan suara Tuhan yang baik tadi, agar kita dipulihkan kembali dan akhirnya agar kita berjumpa dengan Dia. Dan itulah kebangkitan. Mari kita hening sejenak. Tuhan, kami bersyukur atas karunia penderitaan dan kematian. Kami bersyukur atas Sabtu Suci ini, karena kami menunggu kebangkitan. Izinkan kami menunggu kemenangan-Mu dalam hidup kami. Ketika kami bergumul dengan keputusasaan, bantulah kami diingatkan hari ini, hari Sabtu Suci ini. Hari ketika semua tampak sebagai kerugian, diubah menjadi perbuatan besar. Bantu kami untuk melihat perjuangan kami dari kacamata Sabtu Suci, mengingat bahwa Engkau yang setia dalam segala hal, dan bahwa kebangkitan selalu terjamin
bagi kami semua dan juga bagi mereka yang mau menaruh kepercayaan kepadamu. Yesus, aku mau percaya. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saudara terkasih, mari kita akan mohon berkat atas air yang akan kita gunakan. Saudara-saudara terkasih, mari kita mohon kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa agar rahmat-Nya menaungi bejana ini. Semoga semua yang dilahirkan kembali dari air ini menjadi putra dan putri Bapa di dalam Kristus. Mari kita sebelum mohon berkat, kita akan berdoa bersama para kudus. Kita menggunakan litani orang kudus. Kita lihat dari puji syukur nomor 128. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Allah Bapa di surga, Kasihanilah kami. Allah Putra penebus dunia, Kasihanilah kami. Allah Roh Kudus, Kasihanilah kami. Allah Tritunggal Kudus Tuhan yang Maha Esa, Kasihanilah kami. Santa Maria Bunda Allah, Doakanlah kami. Santa Perawan termulia, Doakanlah kami. Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, Doakanlah kami. para malaikat Allah, Doakanlah kami. untuk Bapa Abraham, Doakanlah kami. untuk Bapa Musa, Doakanlah kami. untuk Bapa Elia, Doakanlah kami. Santo Yohanes Pembaptis, Doakanlah kami. Santo Yusuf, Doakanlah kami. para bapa bangsa dan para nabi, Doakanlah kami. Santo Petrus dan Paulus, Doakanlah kami. Santo Andreas, Doakanlah kami. Santo Yohanes dan Yakobus, Doakanlah kami. Santo Thomas, Doakanlah kami. Santo Matius, Doakanlah kami. segenap Rasul Kudus, Doakanlah kami. Santo Lukas, Doakanlah kami. Santo Markus, Doakanlah kami. Santo Barnabas, Doakanlah kami. Santa Maria Magdalena, Doakanlah kami. semua murid Tuhan. Doakanlah kami. Kita berdoa bagi para martir, bersama para martir. Santo Stefanus, Doakanlah kami. Santo Ignatius dari Antioquia, Doakanlah kami. Santo Polikarpus, Doakanlah kami. Santo Justinus, Doakanlah kami. Santo Laurentius, Doakanlah kami. Santa Perpetua dan Felicitas, Doakanlah kami. Santa Agnes, Doakanlah kami. Santo Agustinus, Doakanlah kami. Santo Athanasius, Doakanlah kami. Santo Basilius dan Gregorius dari Nasianse, Doakanlah kami. Santo Martinus. Doakanlah kami. Kita berdoa untuk bersama para imam dan biarawati. Santo Benedictus, Doakanlah kami. Santo Antonius, Doakanlah kami. Santo Franciscus dan Dominikus, Doakanlah kami. Santo Franciscus Saperius, Doakanlah kami. Santo Yohanes Maria Vianney, Doakanlah kami. Santa Katarina dari Siena, Doakanlah kami. Santa Teresia dari Avila, Doakanlah kami. dan semua orang kudus Allah. Doakanlah kami. Tuhan Maha Rahim, Bebaskanlah umatmu, dari segala kejahatan, bebaskanlah umatmu, dari segala dosa, bebaskanlah umatmu, dari kematian kekal, bebaskanlah umatmu, karena penjelmaanmu, bebaskanlah umatmu,
karena wafat, pemakaman, dan kebangkitan-Mu, Bebaskanlah umat-Mu. karena pencurahan Roh Kudus, Bebaskanlah umat-Mu. kami orang berdosa, dengarkanlah umat-Mu. sayangilah kami. Kami mohon pengampunan, dengarkanlah umat-Mu. Sudilah Engkau memerintah dan memelihara gereja-Mu yang kudus. Dengarkanlah umat-Mu. Sudilah Engkau memberkati setiap orang yang ingin bergabung di dalam gereja Katolik. Dengarkanlah umat-Mu. Sudilah menguduskan bejana baptis ini dengan rahmat-Mu. Dengarkanlah umat-Mu. Sudilah Engkau memberkati dan menguduskan mereka yang suatu saat nanti akan Kau pilih. Dengarkanlah umat-Mu. Sudilah Engkau memberkati dan menguduskan dan juga menabiskan mereka yang terpilih. Dengarkanlah umat-Mu. Kristus, dengarkanlah kami. Kristus, sambutkanlah doa kami. Marilah berdoa. Allah Bapa pelindung dan kekuatan kami, terima kasih atas orang-orang kudus yang selalu setia menjadi pelindung dan pendoa kami. Karena teladan mereka, semoga kami semakin mencintai nama-Mu. Karena doa mereka, semoga kami dapat mengamalkan ajaran dan amanat Yesus dengan setia. Dan dalam persekutuan dengan mereka, semoga kami lebih mampu memberi kesaksian mengenai Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sejati, yang bersama dengan Diko dan Roh Kudus, dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mohon kepada Tuhan Allah supaya sudi memberkati air ini yang akan dipercikan pada kita sebagai peringatan akan pembaptisan. Semoga Allah memperbaharui kita agar kita setia kepada Roh Kudus yang telah kita terima. Allah Bapa kami, semoga sumber segala kehidupan, dampingilah umat-Mu yang berjaga pada malam kudus ini. Berkatilah air ini, sebab kami memperingati karya penciptaan-Mu yang agung dan karya penebusan-Mu yang lebih agung. Engkau telah menciptakan air untuk menyuburkan ladang, untuk menyegarkan serta membersihkan tubuh kami. Engkau telah menciptakan air untuk melaksanakan rencana penyelamatan. Sebab lewat air Engkau membebaskan umat Israel dari perbudakan, dan dengan air Engkau memuaskan dahaga mereka di padang gurun. Dengan lambang air para nabi mewartakan perjanjian baru yang hendak Kau ikat dengan manusia. Akhirnya air itu pula dikuduskan Kristus di sungai Yordan, dan Engkau memperbaharui hidup kami yang rapuh dengan air baptis yang melahirkan hidup baru. Oleh sebab itu kami mohon, semoga air ini mengingatkan kami akan pembaptisan yang telah kami terima. Semoga kami bersatu dan bergembira bersama saudara-saudari kami yang dibaptis pada hari Paskah dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bersama-sama kembali diajak untuk memperbaharui janji baptis ini. Sanggupkah saudara-saudari menentang kejahatan dalam diri saudara sendiri dan dalam masyarakat,
Ya, kami sanggup. Sanggupkah saudara-saudari menolak godaan-godaan setan dalam bentuk tahayu, perjudian, dan hiburan tidak sehat? Ya, kami sanggup. Sanggupkah saudara-saudari berjuang melawan segala tindakan dan kebiasaan tidak adil dan tidak jujur yang melanggar hak-hak asasi manusia? Ya, kami sanggup. Sanggupkah saudara-saudari membangun semangat, membangun ekonomi yang bermartabat? Ya, kami sanggup. Terima kasih atas kesanggupan saudara-saudari. Tetapi dengan menyatakan kesanggupan ini, tugas saudara-saudari belum selesai. Ini masih harus dibuktikan kesanggupan itu. Dan ini merupakan tugas yang berat. Tetapi jangan berkecil hati. Percaya kepada Tuhan. Dengan bimbingannya kita akan berhasil. Ingat akan penegasan Santo Yohanes. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yakni iman kita. Maka mari kita nyatakan dan memperbarui iman kita. Percayakah saudara-saudari akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Ya, kami percaya. Percayakah saudara-saudari akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat, dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati, dan naik ke surga, duduk di sisi kanan Bapa yang Maha Kuasa? Ya, kami percaya. Percayakah saudara-saudari akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan